Seperti kata pepatah, jangan besar dalam tempurung. Ya, saya terinspirasi di situ bahwa saya harus keluar. Saya harus melihat dari luar. Saya tidak bisa melihat besar kecilnya sesuatu kalau kita di dalam. Jadi kita harus keluar. Kamu dari mana? Dari UNM. Tukang demo. Dilihat dari ijazah saya tidak layak. Ya, karena sarjana teknik tapi SPD. Bu Lukman Musban, putra Bulukumba yang saat ini meniti karir di Konawe, di salah satu perusahaan besar di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Inal, lama tak berjumpa. Sampai hari ini saya sangat senang bertemu kembali dengan Bung Inal, rekan seperjuangan saya waktu di kampus dulu. Jadi jadi terakhir kita ketemu 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, cukup lama. Ya, cukup lama. Jadi mungkin ada sedikit perubahan. Dulunya mungkin saya masih bodoh, sekarang masih bodoh juga. Seperti itu. Iya, Bigens, ini Bu Lukman adalah sahabat saya, saudara saya yang sama-sama dulu kuliah di Makassar, rupanya di Universitas Negeri Makassar. Cuma beda angkatan, ya. Saya 99, beliau 2000. Ya, Bu Lukman ini juga salah satu aktivis yang luar biasa. Pergerakannya di kampus ya cukup disegani di kalangan petinggi kampus waktu itu, Bung ya. Ya, Bu Lukman, kalau boleh tahu jurusan apa nih dulu waktu di kampus ini, Bung? Iya, jurusan saya dulu waktu di kampus, ya dulu kita namakan teknik bangunan. Namun di kalangan mahasiswa menyebut teknik sipil dan perencanaan. Jadi saya konsentrasi arsitektur. Jadi teknik sipil dan perencanaan, konsentrasi arsitektur. Jadi seperti itu. Iya. Sekarang aktivitasnya Bun di mana sekarang ini? Kalau saya tidak salah pernah di Maluku atau di mana ya? Ya. Dulu waktu 2015 saya di Maluku. Namun sebelumnya saya di Kalimantan 2013 sampai 2015 saya di Kalimantan. 2015 sampai 2019 akhir saya di Maluku. 2020 awal sampai saat ini saya di Konawe, Sulawesi Tenggara. Luar biasa. Jadi pekerjaan yang sama. Iya, luar biasa. Kalau saya lihat umumnya aktivis dulu, aktivis pergerakan. Kalau bukan di dunia politik, ya paling tidak jadi ASN misalnya, itu orientasinya. Tetapi Bu Lukman ini sangat menghargai ilmu di kampus, itu kemudian diaplikasikan di dunia kontraktor begitu ya. Apa yang jadi motivasinya dulu itu? Iya, jadi saya sedikit bercerita. Iya. Tahun 2004 yang lalu saat masih kuliah, saya sebenarnya terinspirasi untuk menjadi seorang politikus. 2004 itu saya mencoba untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif di partai kecil. Tak usah saya sebutkan nama partainya. Namun saat itu saya tidak lolos. Kemudian saya aktif kembali mendorong keluarga untuk menjadi salah satu tim sukses keluarga untuk menjadi calon bupati. Namun waktu itu gagal juga. Akhirnya saya berinisiatif untuk keluar. Ya, seperti kata pepatah, jangan besar dalam tempurung. Ya, saya terinspirasi di situ bahwa saya harus keluar. Saya harus melihat dari luar. Saya tidak bisa melihat besar kecilnya sesuatu kalau kita di dalam. Jadi kita harus keluar. Makanya saya meninggalkan segala sesuatunya yang saya sebenarnya
senang waktu itu, ingin di dunia politik dan lain-lain ya sesuai dengan bakat saya waktu kuliah. Nah, namun karena kesempatan waktu itu belum ada, akhirnya saya banting setir. Ya cukup lama juga saya kuliah, cukup banyak yang terlewatkan. Ya, mas saya yang terlewatkan salah satunya beberapa kali pendaftaran terlewatkan karena saya masih kuliah, belum selesai. Belum bisa mendaftar lah sebagai calon ASN. Kalau boleh tahu berapa lama? Jadi saya kuliahnya itu 14 semester. 14 semester 7 tahun. Luar biasa. Kita hampir sama. Saya 13 semester, kalau Anda 14 ya? 14 semester. Ya, beda 1 semester. Jadi disarjanakan ceritanya. Oh, disarjanakan. Karena kalau tidak disarjanakan ya mungkin saya DO dan lain-lain. Oh gitu ya. Oh iya. Ya, termasuk mungkin semester pendek cukup membantu Anda untuk bisa selesai dalam kurun waktu 7 tahun itu ya? Cukup membantu. Dan masih ada lagi yang di luar itu yang cukup membantu selain semester pendek. Ya mungkin karena kedekatan dengan pihak birokrasi kampus ada kejaksanaan. Ya sangat lucu sebenarnya waktu itu karena ada namanya diwisudakan, disarjanakan, diselesaikan. Ya karena waktu itu saya dicap pengacau sebenarnya. Padahal bukan pengacau sebenarnya. Saya hanya mendidik adik-adik saya agar bisa menjadi mahasiswa yang mahasiswa tulen lah. Iya begitu ya. Kita waktu itu saya ingin sekali mengembalikan eksistensi mahasiswa seperti agen of change of social control. Oh, jadi saat itu agak melenceng dari prinsip-prinsip agen of change itu atau bagaimana, Bung ya? Ya waktu itu sangat jauh melenceng, makanya boleh dikata saya lama di kampus karena saya senang di aktivitas seperti itu. Ya, jadi itu yang jadi pertimbangan sampai nyaris dilupa proses perkuliahannya. Lebih banyak di kajian-kajian pergerakan. Jadi 70-30 dulu. 70. Kuliahnya itu 30. Ya, organisasinya 70%. Ya tapi itu mungkin untuk zaman sekarang mungkin tidak cocok lah. Tidak cocok lagi ya. Sudah tidak zaman lagi. Iya, tapi saya mau tahu ini suka duka dulu waktu kuliah apa yang paling berkesan ya gitu. Mungkin Bang Enal mungkin lebih tahu juga karena kita sama-sama berjuang. Oh gitu. Iya, jadi pilihan jadi kontraktor atau bergabung di salah satu perusahaan sebenarnya itu bukan pilihan utama ya? Ya tidak ada pilihan lain. Oh tidak ada pilihan lain. Karena saya melihat kondisi waktu itu. 2000 saya selesai kuliah 2007. Kemudian saya masuk ke dunia konsultan yang berurusan dengan proyek. Waktu itu saya berpikir bahwa sepertinya saya cocok di bidang ini. Saya tidak bisa lagi melanjutkan di bidang politik. Itu mungkin hikmahnya dulu ya. Iya. Nah, pengalaman terbesar waktu jadi kontraktor itu seperti apa ketika dibandingkan misalnya dengan perkuliahan? Ada nggak relevansinya dulu dengan mata kuliah atau lebih banyak Anda sukses ini karena pertimbangan pengalaman di lapangan atau bagaimana? Ya, jadi saya masuk ke dunia kerja, saya sedikit mencocokkan dengan pengalaman saya waktu kuliah. Jadi dari sisi keilmuan sama, seiring lah karena dunia kontraktor ya bergerak di bidang konstruksi, sedangkan di waktu kuliah dulu kan ilmu konstruksi juga yang kita pelajari. Namun di sisi lain saya harus includekan dengan ilmu-ilmu keorganisasian saya, makanya saya masuk di dunia konsultan. Oh gitu ya. Jadi di konsultan itu kan lebih banyak berkomunikasi. Iya. Jadi seperti itu. Nah disitulah nilai plusnya Anda pernah jadi aktivis dulu ya? Ya alhamdulillah, korelasinya di situ. Oh, korelasinya di situ ya. Nah dibandingkan dengan perusahaan sekarang?
Ya, masih alhamdulillah masih ada. Saat ini sejak 2012 sampai saat ini saya masuk di dunia tambang. Saya ada dua sisi yang saya kerjakan di sana. Jadi dari sisi keilmuan saya sebagai posisi infrastruktur. Kemudian di sisi lain saya sebagai penghubung masyarakat. Jadi aktivitas saya selama ini di tambang sebagai corporate social responsibility. Jadi tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. Nah inilah ada hubungannya dengan keilmuan saya antara infrastruktur desa yang kita bangun di lingkar tambang. Nah hubungannya ya kita membangun hubungan komunikasi. Nah disinilah nyambungnya dengan keilmuan yang saya dapatkan waktu kuliah. Luar biasa diskusi saya dengan Bu Lukman pada kesempatan kali ini. Dan Anda Happy Games pada kesempatan kali ini, saya harap channel ini, video ini di like, komen, dan di subscribe agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang. Nah, Bu Lukman, sejauh ini bagaimana Anda melihat kualitas tenaga kerja khususnya alumni kita Universitas Negeri Makassar, lebih khusus lagi untuk jurusan teknik sipil dan perencanaan, apakah bisa bersaing dengan lulusan-lulusan lain misalnya? Ya, saya bercerita lagi sedikit tentang masa lalu. Saya dulu pernah mendaftar CPNS. Waktu entah tahun berapa, karena saya 7 kali mendaftar Bang Inam. Tapi banyak juga ya. Nah, waktu itu saya pernah mendaftar. Pertama kali saya mendaftar waktu itu, saya langsung dicap bahwa kamu dari mana? Dari UNM. Tukang demo. Nah, ini yang mesti kita luruskan. Ada stigma begitu ya. Ada stigma seperti itu. Ini mesti kita luruskan. Jangan sampai stigma ini yang menjadi selamanya kan seperti ini. Ini kita harus hilangkan. Kemudian sempat juga saya mendaftar. Dilihat dari ijazah saya tidak layak. Ya karena sarjana teknik tapi SPD. Nah ini mesti yang kita kembali juga, kita perbaiki juga. Keluarannya adik-adik kita di UNM harus jelas statusnya sebagai apa. Khususnya titel, dari sisi titel nih. Jadi mungkin bisa diperjelas keilmuannya bagaimana, apakah S1 murni ataukah S1 pendidikan. Nah ini mesti jelas. Kalau memang dua-duanya ada, ya harus ada 2 titel yang keluar di kampus tersebut. Karena sangat disayangkan, seandainya saya tidak punya pengalaman di perusahaan-perusahaan kecil yang sampai hari ini alhamdulillah saya berada di perusahaan besar. Seandainya saya tidak punya pengalaman waktu itu, saya dulu selesai kuliah saya langsung masuk di perusahaan dosen, salah satu dosen kita. Nah disitulah itu batu loncatan saya untuk mendapatkan pengalaman. Seandainya saya tidak punya pengalaman, saya tidak akan bisa masuk. Yakin saja saya tidak akan bisa masuk di perusahaan besar dengan bertitulkan SPD. Nah, karena pengalaman saya yang dihargai, alhamdulillah saya bisa berpindah-pindah ke perusahaan lain, salah satu perusahaan ke perusahaan lain. Nah itu salah satu rezeki saya waktu itu. Jadi untuk saya pesan pada adik-adik khususnya alumni UNM, jika memang keluarannya bertitulkan SPD, saya mungkin memberi pesan bahwa alangkah bagusnya buat sebuah batu loncatan dulu, jangan langsung mendaftar di perusahaan besar. Saya yakin sangat tidak akan diterima kecuali ada masalahnya. Jadi pengalaman yang cukup banyak membantu Bu Lukman sampai kemudian bisa diterima di perusahaan besar, bukan karena status titel nikah. Jadi saya sebenarnya kalau saya kan pernah mencoba, mencoba di perusahaan besar. Dengan titel saya sebagai SPD itu tidak diterima, Pak.
karena katanya tidak nyambung. Nah, untunglah saya punya pengalaman tempat-tempat kecil bukan mungkin mau saya. Nah, pengalaman inilah yang dihargai perusahaan. Jadi virtual SPD itu sebenarnya tidak dipakai di perusahaan besar. Ini begitu ya. Padahal sebenarnya dari segi kualitas itu mungkin bisa disandingkan dengan alumni-alumni universitas lainnya. Sangat bisa. Cuma karena terkendala di stigma di SPD itu kemudian jadi pertimbangan bagi perusahaan besar untuk merekrut alumni UNM yang berstatus SPD begitu ya. Betul. Karena saat ini bahkan teman-teman saya di perusahaan bertanya, bisa kerja di sini? Iya. Saya juga tanya kenapa bisa belum ini sampai masuk di perusahaan besar padahal dengan bikin SPD ya. Iya. Jadi memang sangat ya gimana ya, miris rasanya karena kita kerja SPD kerjanya bukan di keguruan, bukan di sekolah, padahal ini perusahaan tambang. Jadi ke depan ini mungkin rekomendasi juga ya buat petinggi-petinggi atau pejabat kampus kita bahwa kalau orientasinya alumni mau dipekerjakan di dunia industri termasuk di perusahaan-perusahaan produksi ya harus mempertimbangkan itu supaya ada nanti dua sarjana betina selesainya gurunya. Iya betul. Luar biasa saya terus terang kagum buat Anda karena Anda bisa tumbuh di perusahaan-perusahaan besar dengan detail yang sesungguhnya orientasinya itu lebih pada jadi tenaga pendidik semuanya. Ya betul. Iya. Dan itu efeknya sampai sekarang masih dirasakan juga oleh adik-adik yang dengan satu SPD itu umumnya. Ya saya melihat masih berpengaruh karena banyak adik-adik juga yang gagal karena saya ada beberapa waktu yang lalu ada saya ini masuk juga di tempat saya. Jadi orang-orang di tempat saya melihat penerimaan ya melihat detailnya itu nggak cocok. Jadi perjuangan dulu waktu mahasiswa jadi perjuangan itu jadi sarjana teknik atau sarjana murni itu mesti dibalikkan kembali. Betul sekali. Jadi sebenarnya PR buat adik-adik itu ya belum tercapai sampai saat ini. Iya, luar biasa diskusi kita pada kesempatan kali ini. Kalau saya mau tahu seperti apa hasilnya sekarang dengan Anda di perusahaan besar itu. Ya, alhamdulillah sebenarnya saya bisa menikmati hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Iya. Termasuk yang ada di luar di depan ini ya. Itu salah satu hasil. Sebenarnya ya kita harus bekerja keras. Kalau tidak bekerja keras tidak akan mendapatkan apa-apa. Semua harus dikerjakan dengan hati dan ikhlas. Jadi apapun yang kita kerjakan, ya kita harus ikhlas. Kita harus jalani dengan hati. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu ya setengah hati maka hasilnya tidak akan maksimal. Baik, ya kita dibatasi waktu mulut soalnya masih banyak hal yang saya mau diskusikan. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu, ya BGN sekali lagi untuk Anda silakan channel ini di subscribe, komen, like dan share. Sebagai closing statement pada kesempatan kali ini Bu Lukman, apa harapan misalnya terhadap dunia kampus khususnya mahasiswa maupun untuk pejabat-pejabat kita di kampus? Silakan. Ya, harapan saya yang pertama yang saya sebutkan tadi mungkin apa yang telah diperjuangkan oleh saudara-saudara dulu dilanjutkan. Kemudian untuk birokrasi kampus itu bisa menyelesaikan dunia kerja terkait dengan legal itu harus bisa menyesuaikan juga dengan kondisi lapangan. Kemudian kualitas yang kita harus tingkatkan, jangan sampai kualitas khususnya Universitas Negeri Makassar
menurun dari yang dulunya sebenarnya sudah mulai naik, jangan sampai turun. Demikian Pak Renal. Ya, itulah akhir diskusi saya dengan Bu Lukman Musban, salah satu putra Kutumba yang diterima di perusahaan tambang besar di Kenawe, dan patut diapresiasi. Mudah-mudahan apa yang diperlihatkan oleh beliau bisa diikuti oleh adik-adik kita, termasuk generasi saat ini. Nah, demikian diskusi saya dengan Pak Lukman pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.